Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalau udah lelah seharian berkegiatan, pastinya bawaannya capek dan pengen tidur ya guys. Tapi tidur jangan sembarang tidur, karena ada hal yang perlu kalian tahu nih. Nah, berikut ini ada beberapa larangan tidur yang wajib kalian ketahui. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Anjuran tidak tidur di mobil yang masih menyala kayaknya harus bener-bener kalian lakuin nih guys. Pasalnya banyak kasus orang yang keracunan karbon monoksida saat tidur di dalam mobil dengan mesin menyala. Salah satunya diceritakan oleh pemilik akun Facebook Mubiarto Reto Wiarjo. Dalam postingannya dia mengaku gara-gara ketiduran dia jadi ngalamin sakit kepala yang luar biasa dan sesak nafas. Ngeri juga kan guys? Kalau kurang tidur, udah tau lah ya resikonya kayak apa. Nah, kalau kebanyakan tidur juga bisa bahaya guys. Umumnya orang dewasa butuh tidur sebanyak 7-9 jam per hari. Kalau tidur lebih dari 9 jam akan berdampak pada kesehatan. Dikutip dari liputan6.com, sebuah studi dalam Journal of the American Heart Association mengatakan tidur 9 jam bisa meningkatkan 14% resiko kematian karena jantung dan stroke. Semakin lama tidur, resiko itu juga semakin besar. Jadi yang pas-pas aja guys, jangan kelamaan, jangan juga kurang tidur. Ternyata aksesoris tidur seperti bantal itu penting banget loh guys. Pasalnya sisi medis menyebutkan kalau bantal wajib dipakai saat tidur. Seperti yang dilansir dari kompas.com, dokter bernama Arina Ikasari Muhtadi mengatakan tidur tanpa bantal bisa beresiko terserang penyakit, salah satunya asam lambung. Setidaknya kita harus meninggikan kepala saat tidur dengan posisi minimal 30 derajat atau seukuran satu bantal. Bahkan untuk penderita jantung dianjurkan menggunakan 2 bantal. Jadi pastikan tidur menggunakan bantal ya guys. Siapa nih yang suka marah-marah sama pacar, terus habis itu langsung tidur? Lain kali jangan ya guys. Selain bikin doi sakit hati, tidur dalam keadaan habis marah bisa mempengaruhi kondisi jantung dan mental. Dilansir dari Republika, studi dari Iowa State University menyatakan orang yang terlalu banyak berpikir akibat marah yang dipendam punya kualitas tidur paling buruk. Rasa marah yang masih tersimpan menjelang tidur juga dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik. Makanya jangan ngambek berlarut-larut sampai ke bawah tidur ya guys. Marah-marah ketiduran pula. Namanya perjalanan lama di pesawat, pasti pengennya langsung tidur ya guys. Tapi ternyata kita nggak boleh tidur pada saat pesawat mau lepas landas dan juga mendarat. Dilansir dari akun resmi Instagram Angkasa Pura, saat lepas landas dan mendarat terjadi pergantian tekanan udara pada kabin pesawat yang signifikan. Nah, hal itu bisa berdampak terhadap gangguan pendengaran. Beda kalau kalian terbangun, telinga bisa menyesuaikan perubahan tekanan udara secara alami. Ada sebuah mitos yang melarang kita untuk tidur dengan posisi kepala di utara guys. Katanya sih posisi ini dianggap sama kayak orang yang dikubur, jadi bisa bikin mimpi buruk. Namun ternyata mitos ini juga ada alasan medisnya loh guys. Melansir dari doktersehat.com, para pakar kesehatan menyarankan untuk tidak memposisikan kepala di utara saat tidur. Ini karena planet bumi dan tubuh manusia sama-sama punya medan magnet. Kalau posisi kepala di utara berarti medan magnet tubuh kita dalam posisi asimetris dengan magnet bumi. Hal itu bisa membuat tekanan darah serta organ jantung bekerja jadi lebih keras karena harus nyeimbangin keduanya. Alhasil jadi beresiko mengalami gangguan tidur.
Kadang saking capeknya, habis keramas suka langsung tidur. Padahal tidur dalam kondisi rambut masih basah punya dampak yang cukup bahaya loh guys. Dilansir dari Vimela.com, tidur dengan rambut basah bisa membuat suhu tubuh turun dan akhirnya jadi gampang sakit. Selain itu, rambut basah juga memicu tumbuhnya bakteri, ketombe, dan jerawat gara-gara bantal yang digunakan dalam keadaan lembab. Jadi jangan lupa keringin rambut dulu ya guys, apalagi buat para cewek-cewek dan para lelaki gondrong. Ya, itulah tadi beberapa larangan tentang tidur yang semoga bisa bermanfaat buat kalian. Udah lah ya, gara-gara ngomongin tidur, Mimin jadi ngantuk. Makan dulu ah. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa bahaya kertas thermal. Setelah berbelanja di supermarket, pasti biasanya kita selalu mendapatkan struk, tapi Mimin saranin, mulai dari sekarang jangan pernah mengambil atau memegang struk belanjaan. Karena dilansir dari Daily Mail nih, ternyata sebuah penelitian menyebutkan kalau struk belanjaan mengandung racun yang berbahaya. Penelitian menemukan bahwa orang yang memegang struk yang dicetak di atas kertas thermal secara terus-menerus selama 2 jam tanpa menggunakan sarung tangan berpotensi mengalami peningkatan konsentrasi bisphenol A atau BPA pada urin. BPA sendiri merupakan bahan pembuatan plastik bening yang dipakai untuk membuat botol bayi dan lapisan makanan kaleng. BPA inilah yang juga digunakan sebagai bahan pembuat kertas pada struk ATM, supermarket, dan pom bensin. Paparan BPA ini ternyata bisa berakibat buruk pada kesehatan manusia. Menurut sebuah jurnal yang diterbitkan oleh JAMA, struk yang sering kita terima di ATM ini sangat sensitif terhadap panas. Akibatnya racun yang terdapat pada struk tersebut dapat dengan mudah dipindah ke kulit sesaat setelah kita mengambil struk. Alhasil jika konsentrasi BPA meningkat pada urin, dipastikan jika orang tersebut dalam bahaya. Karena BPA sendiri diketahui dapat mempengaruhi fungsi reproduksi pada orang dewasa dan perkembangan otak pada anak-anak. Waduh, ternyata kertas yang selama ini kita pegang bahaya banget buat kesehatan ya. Mungkin gak sedikit dari kalian nih, setelah melakukan transaksi di mesin ATM, biasanya struk ATM kalian pegang dan setelahnya mungkin ada yang meremas-remasnya sebelum dibuang ke tempat sampah. Mulai sekarang mendingan kalian jangan pernah lakuin kebiasaan itu. Karena dilansir dari dokter sehat, bahan thermal paper yang biasa digunakan sebagai kertas struk ternyata memiliki bahan kimia yang berpotensi menyebabkan datangnya kanker. Jangankan meremas, menyentuh struk ATM aja rupanya bisa memicu tumbuhnya kanker di dalam tubuh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Organisasi Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat menyebutkan jika kita menyentuh 2,5 mikrogram BPA yang biasa ditemukan di dalam kertas struk ATM selama 10 detik saja, maka kita akan terpapar bahaya dari bahan bersifat karsinogenik tersebut. Bahkan risiko ini akan meningkat 1,5 kali lipat jika meremas kertas struk ATM tersebut. Makanya nih guys, pakar kesehatan menyarankan kita untuk tidak mengeluarkan kertas struk ATM jika memang transaksi bisa dilakukan tanpa memerlukannya. Jika memang kita harus mendapatkan kertas struk ATM, segeralah buang kertas tersebut setelah mengeceknya atau mengambil gambarnya. Karena dianggap simpel, pasti nggak sedikit dari kalian memilih untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Nggak selalu bersih dan aman guys, apalagi ketika kalian sedang berbelanja atau lebih tepatnya memegang struk belanjaan. Karena setelah Mimin baca dari artikel dari abc.net, sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa penggunaan hand sanitizer setelah memegang struk belanjaan rupanya dapat meningkatkan penyerapan BPA kimia yang dapat merusak hormon tubuh. Studi ini menemukan bahwa BPA pada struk belanja yang dicetak pada kertas thermal mudah ditransfer dari tangan ke makanan setelah penggunaan sanitizer tangan, yang berarti dapat diserap melalui usus maupun kulit. Apalagi Mimin juga baru tahu kalau pembersih tangan serta produk perawatan kulit lainnya memang mengandung bahan kimia yang dapat meningkatkan penetrasi BPA hingga 100 kali lipat. BPA sendiri telah terbukti dapat menyebabkan janin dan bayi lahir cacat, terutama di organ reproduksinya, termasuk resiko kanker hingga gangguan kekebalan dan metabolik pada hewan sekalipun. Tuh, jadi yang mau menghindari paparan BPA dari struk belanjaan dengan menggunakan hand sanitizer salah besar ya. Bukannya matiin BPA yang ada, malah jadi meningkat penyebarannya.
Pasti nggak sedikit dari kalian nih, setelah belanja bulanan, ada yang sengaja menyimpan struk belanjaan di dompet. Mungkin maksudnya supaya nggak lupa ya, pengeluaran apa saja yang pernah dilakukan. Daripada nyimpen di dompet nih, setelah belanja mending kalian foto deh struk belanjaannya. Karena dikutip dari nypost.com, struk belanjaan positif mengandung bahan kimia yang berefek negatif bagi hormon, metabolisme, dan fungsi tubuh lainnya. Temuan ini didapat setelah Pusat Ekologi di Michigan menganalisis 207 struk belanjaan dan 93% diantaranya positif mengandung BPA atau bisphenol A dan BPS atau bisphenol S yang selama ini dikaitkan dengan gangguan reproduksi, obesitas, dan autisme. Penelitian telah menghubungkan bahan kimia tersebut dengan berbagai efek negatif terhadap kesehatan. BPA dapat meniru estrogen saat masuk ke tubuh manusia, begitu juga dengan BPS. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, kalau BPA dan BPS itu termasuk kandungan yang sangat mudah diserap oleh kulit, apalagi jari kalian lembab atau baru saja menggunakan lotion. Nah, itu tadi resiko bahaya struk belanjaan. Pasti kalian baru tahu kan kalau kertas kecil yang sering dianggap sepele itu justru bisa membahayakan kesehatan kita. Berhubung kalian udah tahu bahayanya nih, makanya Mimin saranin jangan pernah menyimpan atau memegang terlalu lama struk belanjaan. Jika struk belanjaan dibutuhkan banget, mending disimpan dalam foto. Paham kan?